Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Museum Pendidikan Surabaya diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, yaitu Tri Risma hari ini pada tanggal 25 November 2019. Ternyata bangunannya seperti bangunan yang saya lihat di kota-kota bagian daerah pemerintah Hindia Belanda zaman lampau. Kita menuju loket untuk masuk ke dalam ruangan yang pertama. Masa prasejarah atau praaksara. Pengetahuan praaksara atau namanya Pre-Literacy Education Institution. Lalu ada artefak dan perkakas di zaman praaksara. Lalu ada saat masa-masa kerajaan. Kerajaan yang dimaksud ada kerajaan yang berpendidikan di masa agama Hindu dan Buddha. Lalu ada kurikulum Triwangsa, yaitu dibagi ke dalam sistem kasta dari pengaruh India, Brahmana, Ksatria, Waisya. Lalu ada pendidikan masa Islam di penghujung abad ke-19 yang diceritakan dalam kerajaan Mataram, yaitu Sultan Agung. Ini merupakan cerita-cerita dari perubahan ke zaman akhir abad 19, yaitu masuknya Islam. Ruangan berikutnya merupakan ruangan yang berada di area zaman sudah ada secercah cahaya dari teknologi yang dinamakan lampu berupa dari api, karena lampu sangat penting untuk penerangan. Lalu di zaman pemerintah Hindia Belanda atau disebut dengan kolonial, terdapat suatu alat yang dinamakan mesin tik. Nah, pada zaman dahulu juga terdapat sepeda yang berguna dan sepertinya sudah tidak digunakan lagi di zaman sekarang, dikatakan barang antik atau kuno. Setelah melalui zaman kolonial, maka ada zaman lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang, yaitu zaman kemerdekaan. Oleh karena itu, teknologi pendidikan pun berubah. Terdapat mesin-mesin
untuk merefleksikan tulisan atau apapun media pembelajarannya lebih diakui oleh dunia. Yang paling simpel adalah buku yang dibuat hanya untuk membaca, yaitu oleh Ibu Siti Rahmani. Terima kasih kepada Ibu Siti Rahmani yang menerangkan tentang nama-nama yang normal di Indonesia. Ayah, Ibu, Budi, dan Kakak Budi Wati. Berikutnya ruangan memorabilia ruang kelas pasca kemerdekaan, yaitu memakai dasar dari alam, kayu, pohon berubah menjadi suatu meja dan kursi, dan alat papan untuk menulis. Dalam satu kelas terdapat papan tulis hitam yang digoreskan kapur berwarna putih, terutama yang seringnya. Pandangan saya tertuju oleh penghapus atau saya bilang husep ini, yaitu husap dengan metode menghafal secara tidak langsung karena setiap hari melihatnya, berupa bendera-bendera negara lain dan juga semua informasi pengetahuan yang mungkin akan diingat sampai masa tua. Semua juga menggunakan kotak pensil dan berbagai macam pernak-perniknya agar anak-anak terlihat semangat belajar. Lalu untuk karyawan, wow, yang biru ini saya menggunakannya. Biru putih, saya menggunakannya atas nama PT Barata Indonesia. Lalu ada penggaris, jangka untuk membuat lingkaran, dan busur. Lalu ada alat dari kayu untuk menghitung secara menggerakkan tangan, yaitu seperti metode dari negara Cina yang disingkat metode Sempua, mungkin jangan modern. Lalu ada kamera untuk memoto semua siswa per satu orang. Ijazah zaman lampau masih ada diabadikan sampai sekarang. Mungkin ini dahulunya berada di perpustakaan Balai Pustaka. Kalau saya masih ingat kurikulumnya dari tahun 94. Lalu ini merupakan ada pelajaran melalui suatu proses reaksi dari mata pelajaran kimia atau ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam, menggunakan mikroskop. Dan orang dahulu menggunakan koper, terutama orang untuk bekerja. Lalu dan majalah Bobo tetap ada sampai sekarang, eksis, yang pusatnya ada di Jakarta. Piala zaman dahulu kala saat siswa-siswi di sekolah taman siswa, yaitu sekolah yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara, memenangkan lomba. Ya,
berakhir di ujung ada kata Surabaya, yaitu kota terbesar dengan pelabuhan tersibuk di Hindia Belanda sekitar abad 18 sampai 19 dan bersaing dengan kota-kota besar perdagangan lainnya seperti Hong Kong dan Shanghai. Wow. Wow. Siapakah H.O.S. Cokro Aminoto? Yaitu Haji Omar Said. Cokro Aminoto merupakan seorang yang mendirikan Sarekat Islam menurut saya, dengan merekrut semua tokoh-tokoh yang semua orang pasti tahu, yaitu salah satunya Presiden pertama Bung Karno. Ada piala di atas.